Jangan lupa, jangan lupa ini kan tadi setelah kan metode penelitian ini RND modelnya ID kan, terus kemudian jangan lupa dikasih diagram alirnya. Nah, lupa ya, kemarin kan pas pertemuan 2 minggu yang lalu ya, tanggal 16 kan libur, tanggal 9 itu kan sudah saya kasih penjelasan. Ini di sini ya, sini. Nah, sebelum dijelaskan satu persatu di sini, ini dikasih diagram alur dulu lebih bagus. Diagram alir penelitian. Ini, kasih warna merah ya. Ini merah. Dikasih diagram. Jadi kan ini sudah dijelaskan kalau metodenya adalah EDI, modelnya EDI, sudah ya. Nah, setelah itu kemudian dikasih diagram alir dulu. Jalannya penelitian itu gimana? Bagan, kayak ini, bagan. Oh, habis tahap ini, nanti ke tahap ini, baru ke tahap ini, gitu. Nah, tahapan ini kan harus sesuai alurnya. Ini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Nggak bisa langsung tiba-tiba di tahap ini. Nggak bisa tiba-tiba di tahap ini. Ini namanya diagram atau bagan alur. Jadi jalannya penelitian itu harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Analyze dulu, baru desain, baru develop. Nah, ini dibuat bagan kayak gini. Kalau sudah dibuat bagan seperti ini, baru nanti, nah, dijelaskan ini. Tahap satu ngapain, analyze itu ngapain aja, desain ngapain aja, develop ngapain aja, gitu. Jadi ini, nah setelah di sini, setelah metode RMD ini, terus modelnya Edi, terus alasannya kalau cuma sampai tahap development aja, ya nggak sampai tahap evaluasi itu apa di sini, terus diagram alirnya kayak yang ini. Baru dijelaskan. Ini dari diagram alir itu dijelaskan tahap analisis ngapain aja, tahap perencanaan ngapain aja, tahap pengembangan ngapain aja, gitu. Nah, terus teknik analisis dan pengumpulan datanya apa? Kayak gini. Dengan cara menghitung validitasnya. Ini wajib, wajib ada. Jadi kalau skornya sekian sampai sekian, nanti dia tidak valid, kurang valid, valid, atau sangat valid. Hmm, kriteria pengambilan keputusan validitas. Nah, berdasarkan ini. Nah, ini kan ada referensinya ini dari sini digunakan untuk kriterianya. Gitu Gemilang. Kalau saya boleh ngambil referensinya semirip kayak Ustazah gitu, enggak apa-apa atau Ustazah? Nggak apa-apa, Hmm. nggak apa-apa. Tapi kan ini kan masih deket ya, 2021, 2022 itu kan masih 5 tahun terakhir ya. Ambil aja aslinya ini, aslinya. Maksudnya referensi utamanya aslinya di sini. Dari aja yang ini, nanti diambil dipakai. Nah, maksud saya, ini kan artikel saya yang ini judulnya ini, tapi kan saya ngambil dari ini. Nah, ini bagannya saya ambil dari ini. Nah, metode pengambilan keputusannya saya ambil dari ini. Tuh, cari aja di bawah. Di bawah. Nah ini. Nanti cari judulnya ini aja. Cari artikel utamanya. Kan 2021 masih 5 tahun terakhir ya. Terus tadi ini, ini, ini 2022 kan masih itu cari referensi utamanya. Paham? Paham Ustazah? Hmm.
Hmm, hmm. Ini kan alasan saya yang memfokuskan pada uji validitas produk. Ini kemarin sudah tak kasih linknya yang artikel ini loh untuk dibaca-baca ya. Iya, Ustaz. Hmm. Nggak apa-apa ambil ini. Itu kemudian jadi di metode ini yang pertama pengembangan apa, modelnya apa atau jenisnya apa, terus dipakai semua enggak atau sampai tahap apa, alasannya apa. Kemudian diagram alurnya, jadi jalannya penelitian itu tahap satu apa, tahap dua apa, baru kemudian dirincikan tahap satu ngapain, kedua ngapain, dan seterusnya. Terus teknik analisis datanya ini. Data di sini ya, teknik analisis data. Nah, di Ustaz. sini harus memuat eh, cara analisis data untuk pengambilan keputusan validitas tadi. Ini, jadi kasih ini. Analisis data deskriptif. Jadi kan data yang didapatkan Gumilang nanti angka-angka kan. Itu loh, instrumen validasi. Kan bisa kita lihat instrumen validasinya Gumilang. Iya. Nah, ini kan angka kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Maksudnya angka-angka ini apa? Itu satu kenapa, dua kenapa, tiga kenapa, empat kenapa, lima kenapa. Dari masing-masing aspek ini itu artinya apa? Nah, gitu. Makanya di sini diberi kriteria. Kalau dapat angka 4 itu artinya apa? Kalau dapat angka 3 artinya apa? Nanti ini yang dianalisis, kemudian disajikan di hasil dan pembahasan gitu. Jadi isinya gimana? Oh, isinya itu menurut validator pertama, aspek satu itu dapat rata-rata berapa? Dan misalkan dapat rata-rata 4,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini harus dicari yang 5 kategori bilang. Ini punya saya cuma 1 sampai 4 aja. Jadi 4. Jadi kamu nggak bisa pakai ini berarti. Ya, saya nggak ngecek tadi ini instrumennya. Karena ini sini instrumenmu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti ada 5 kriteria. 5 kriteria. Paham maksud saya? Aku bilang. Jadi itu yang disesuaikan dengan instrumen validasi milik saya, Ustaz. Iya, oh. Kalau saya dulu instrumen validasi saya itu 1 sampai 4. Jadi 1 sampai segini rata-rata kan 2 toh validatornya ya. Nanti validator satu ngasih nilai berapa, validator 2 ngasih nilai berapa, saya rata-rata. Nah, rata-ratanya masuk kategori yang mana? Kalau masuk kategori ini berarti tidak valid. Kalau masuk rata kategori ini kurang valid. Nah, ini karena instrumennya saya nilainya cuma 1 sampai 4, makanya ada 4 kategori validitas. Gitu. Nah, ini kan ini item satu, ini kesesuaian materi dengan media pembelajaran yang dikembangkan. Saya dapat nilai segini, rata-rata ini dari 2 validator. Nah, berarti kategorinya ST itu valid, kayak gitu. Ini. Ini kan 3, di atas 3,25 sampai 4 itu ST, berarti kategorinya
valid kayak gitu. Nah, kalau punya Gumilang ini instrumennya ini 1 sampai 5. 1 sampai 5. Jadi nanti nilainya paling rendah 1, paling tinggi 5. Nah, ini berarti nanti ada 5 kategori gitu Gumilang. Itu berarti buatnya gimana sih Teh, kalau kategorinya 5? Nah, makanya dulu pas buat instrumen ini harusnya sudah ada teknik analisisnya. Belum punya ya. Ini loh nanti. Ini kan sangat kurang baik, kurang, cukup, baik, sangat baik gitu kan. Nah, nanti ini tuh harus dicari kriterianya. Rata-rata berapa sampai berapa itu artinya sangat kurang baik. Rata-rata berapa sampai berapa itu artinya kurang layak kayak gitu. Bilang. Diubah ke persentase, ke persentase berapa? Ya, nanti dirubah ke persentase. Ke, ini kalau punya saya nggak pakai persentase ini. 1 sampai 4. Karena saya pakai kriteria ini yang tidak persentase. Nanti boleh pakai yang diubah ke persentase juga ada caranya. Gitu. Jadi tergantung dari rujukanmu ini. Saya carikan. Jadi saya nyari yang rujukannya 5 gitu ya, Ustaz. Iya, yang kriteria validasinya ada 5. Sesuai dengan instrumenmu ini. Hmm. Aduh, bentar ya. Wifi-nya muter-muter. Ini ya. Nah, ini dipresentasikan, diubah ke dalam presentasi. Kita lihat. Ini ubah lembutnya. Jadi tadi nggak usah ya karena kan nggak ngambil data ke sekolah itu, nggak pakai implementasi. Kalau pakai implementasi nanti harus dicantumkan tempat dan pelaksanaannya gimana. Jadi yang implementasinya tuh saya hapus atau gimana, Ustaz? Ya itu tadi boleh dipotong situ atau enggak gitu. Kalau dipotong sampai development aja harus ada alasan yang logis tadi. Mungkin dipotong saja, Ustaz, ya, sampai development. Iya nanti coba kita ini ya ajukan ke jurnalnya ya. Biasanya nggak apa-apa asalkan ada alasan yang logis gitu nanti gimana kata reviewer gitu. Biasanya nggak apa-apa pokoknya ada alasan yang logis ya. Kenapa gitu.
Nah, ini kan, ini terus metodenya research and development. Ya, ini research and development adalah bla 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 gitu. Terus metode yang dipilih adalah EDI ya, EDI ini kan. Bla 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 bla, ngomongin EDI tadi, analisis, design, development, evaluasi ini kan. Terus dikasih bagan. Oh, ini. Mau bagan kayak dia juga gak apa-apa. Kayak gini, asalkan dikasih referensi. Misalkan ngambil bagan ini, diambil, cet, taruh di jurnalmu, taruh di artikelmu. Nggak apa-apa, asalkan dikasih referensi ini. Referensi dari si Solihudin ini. Nanti di sini dikasih referensi. Tapi itu Nah, berapa tahun saja? 2018 ya? Oh, oh masih ya bisa. 2018. Ya, untuk tadi, ini kan saya ngawur aja tadi ngambilnya. Lu bisa kan yang ini. Jadi saya asal ambil aja, asal comot gitu untuk sebagai contoh. Kalau ini, nah ini tahun 2022. Jadi kalau ada yang lebih baru boleh gitu. Maksud saya harus ada desain, harus ada bagannya ini gitu. Ngambil punya orang nggak apa-apa, nanti dikasih referensi gitu, nggak harus buat sendiri. Ya, nah kayak kita sampai development aja. Nah, terus baru dikasih langkah-langkahnya itu. Tahap satu analisis gitu. Nah, tahap dua desainnya, tahap tiga develop ini. Validasi. Hmm. Oh, ini evaluasinya, implementasinya. Nah, ini teknik analisis datanya. Tuh, dia sampai 1, 2, 3, 4 ini. Oh, bukan ya. Sampai 4, terus nanti inilah ini dipresentasikan. Jadi 51% sampai 75% itu kategorinya baik, kayak gitu-gitu. Ini kan validator 1, validator 2. Ini nilainya. Ini rata-ratanya. Ini, hmm, ini tadi, oh ini nggak ada alurnya ya. Hmm. Nah, ini kan, ini alasannya dia. Tahap desainnya tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan biaya dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Jadi dia sampai development aja. Ini nggak dikasih. Ini jurnalnya. Hmm. Oh, ini Sinta 2 padahal. Sinta 2 cuma gitu aja bisa masuk. Kok gitu toh, kapan punya kalian ya. Jadi Sinta 2. Tapi apa masih berlaku ya? Tahun 2022. Sampai tahun berapa sih? Hmm. Oh, sudah expired ini sampai 2025. Expired.
dari Unsri. Oh, bukan ya. Sarjana kelihatan. Mana? Nggak disintanya. Ini lo nggak pakai analisis data dia tadi bisa sampai. Mhm. Oh, Jogja. Ini dia sempat dua. Nggak tahu ini sampai. Mhm. Wah. Hmm. Oh, yang 2026 belum ada yang terbit. Hmm. Iya. Hmm. Kok nggak bisa? Ini loh, maksud saya ini nggak ada pagarnya, nggak ada cara analisisnya. Nah, tapi ini juga sampai development aja. Dikasih alasan ini. Jadi nggak apa-apa sampai development aja. Nanti yang penting ada alasannya. Hmm. Oh, ini. Dia pakai apa ya? Kok tiba-tiba gini nggak ada di. Iya, nggak ada. Dia pakai V-icon. Hmm. Terus cari yang lain yang lebih jelas. Lah, lah. Kok nggak ada? Hmm. Cinta juga. Hmm. Oh, ini pakai V-icon kan? Nah, ada. Ini. Nah, ini. Metodenya apa ini? R&D. Ini pakai yang 10 tahapan itu kayak Pro and Cal. Oh, nah ini kan kalau nggak dikasih bagan itu susah ya. Kita lebih mudah memahaminya kalau dia ada bagannya. Tahap satu apa, tahap dua apa, tahap tiga apa. Nah ini tahapnya sampai lima, lima,
nggak ada bagannya, langsung hasil. Itu tuh subjeknya, ini teknik pengumpulan datanya. Nah, instrumennya, teknik analisis datanya dia pakai ini, indeks V icon. Nah, dikasih cara ngitungnya begini, nanti dapatnya berapa, terus maksudnya itu apa. Nih, kalau sudah dihitung pakai rumus ini, nanti hasilnya berapa, dikategorikan pakai ini klasifikasinya. Gitu, terus ini. Itu harus pakai ini namanya teknik analisis data. Hmm, hmm. Ini juga oh, ini pakai ID, pakai presentasi 87,6% dengan kategori valid. Ini banyak macamnya. Nanti kalian boleh pilih yang mana. Nah, ini. Hmm. Ini kayak punyanya Gumilang ini ya, 5 ya. Gumilang, halo, Iya, sudah. halo. Kirain sudah hilang. Ini yang 5 kayak punyamu. Ya, nanti ini kan skala skalamu instrumennya kan 1 sampai 5 kayak ini 1, 2, 3, 4, 5 kan kayak gini. Nah, tapi ini tekniknya dia nilai validitasnya di persentase. Nanti persentasenya diterjemahkan pakai ini. Kamu pakai ini juga boleh. Download dulu ya. Hmm. Oh, ini judulnya apa? Oh iya. Ini juga Sinta. Coba ini. Ini metode ya. RND pakai ID. Tapi dia lengkap nih, dilakukan semuanya yang ini. Nggak hanya sampai pada tahap development, dia lakukan semua. Makanya dia ada subjeknya, ada sekolahnya. Nah, instrumennya ada angket, ada wawancara, ada tes, itu karena dia pakai implementasi. Kalau kalian nanti pakai angket validitas aja instrumennya satu toh. Nah, ini teknik analisis datanya, ambil bagian validasi aja. Nah, ini cocok nih kalau buat instrumennya Gumilang, soalnya ini kriteria skornya 1 sampai 5. Ini tekniknya pakai persentase, terus dari hasil persentase ini dikategorikan seperti ini. Nah, ini sumbernya, modifikasi dari gitu. Nanti kamu kalau ngambil ini Gumilang, berarti ini hasil referensinya dari sini, si Aryansah ini. Gitu, paham? Oh, belum berganti Paham. ya ininya. Ustazah. Tapi saya boleh Share. minta itu, minta apa artikelnya? Ah, oke, oke. Nanti tak kirim ya. Siap, siap. Nanti tak gitu. Tak taruh di, tak taruh sekarang aja deh. Tak taruh di mana? Di luar ini ya, biar bisa buat belajar teman-teman semua ya. Siap. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ini kalau punya Mbak Firza, instrumennya. Nah, kalau Mbak Firza 1 sampai 4 aja. Ya, tahu bedanya. Kalau Gumilang tadi ini kategorinya sampai 5. Kalau Mbak Firza 1 sampai 4. Nah, ini terserah Mbak Firza nih mau
pakai gimana? Mau kayak punya saya seperti ini nikah 1 sampai 4, atau yang mana tadi? Atau yang seperti ini, nanti cari mana yang sesuai ya Mbak Filza ya. Mau pakai yang mana nanti referensinya dicantumkan ya. Iya, sudah. Paham? Paham, sudah. Asalkan harus sesuai dengan instrumennya ya. Jadi kalau ini penilaiannya sampai 5, ya berarti ini nanti eh, analisis datanya juga kriterianya sampai 5. Kalau angketnya sampai 4, kategorinya berarti nanti analisisnya juga sampai 4. Biasanya kebalik sih sebenarnya ya. Harusnya metodenya dulu gitu. Kita mau pakai kategorinya sampai berapa dulu, sampai 4 lah, sampai 5 gitu. Kategorinya berapa, cara analisisnya bagaimana, nanti kategori validasinya apa, baru kemudian ke instrumennya. Cuma kan ini instrumen kalian udah jadi gitu, daripada mengubah instrumennya, mending yang belum dikerjakan aja disesuaikan. Jadi metodenya kan belum dikerjakan, jadi disesuaikan dengan instrumennya. Kalau instrumennya sampai 4, berarti teknik analisisnya ini juga disesuaikan 1 sampai 4. Kalau 5, disesuaikan 1 sampai 5. Gitu. Nanti ini boleh 1 sampai 5 seperti ini kriterianya, atau boleh ini belum saya share screen. Nah, boleh kayak ini di presentase dulu, dikalikan 100% ya. Kalau punya saya tadi kan 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak dikalikan 100%. Kalau ini dikalikan 100%, terus baru dapat kan skornya berapa tuh, nilainya berapa persen, baru dikategorikan seperti ini. Gitu. Nah, ya, tapi ini sumbernya kan modifikasi dari ini. Jadi nanti kalau mau ngambil ini, referensinya langsung pakai yang ini aja. Pakai dari dia, pakai. Ini kan 2021 kan masih 5 tahun terakhir, ya, masih bisa pakai dari Aryan Syah. Gitu. Gimana, Gumilang? Oke? Oke, Ustazah. Mungkin kalau anak kesusahan besok saya tanyakan lagi. Oh, oke. Mbak Firza, gimana? Oke? Oke, sudah. Ya, Mbak Firza sih sini di sini. Ini. Hmm, iya. Nah, ini dikasih di sini, habis ini di sini dikasih bagan dulu, bagan atau alur penelitian. Jadi ya bagan atau alur penelitian gitu. Terus ini Mbak Filzah maunya sampai oh ini pakai Fordia sampai disseminate enggak? Apa sampai develop aja? Kayak enak potong, sudah. Sampai develop aja. Dipotong ya? Iya. Oke, kalau sampai develop aja, itu bagan ya. Hmm. Oh, ini tahap 1 tuh. Ini tahap 1. Oh, ini tahap satunya sudah di sini. Ini saya ganti ya. Ini di bawah aja. Jadi ini tahap pendefinisian. Jadi ini maksud pengembangan coding. Habis ini terus alurnya, terus ini alasan kenapa penelitian sampai tahap develop. Itu tadi ya, tapi ya itu tadi alasannya harus logis, misalkan karena keterbatasan waktu, karena apa, itu jadi karena katanya gue bilang di sana udah mepet banget jadwalnya. Tuh. Jadi di artikel-artikel tadi juga
boleh seperti itu. Pokoknya alasan yang logis, bukan kayak gini. Karena peneliti tidak ingin melakukan disseminate, nah itu baru nggak boleh. Itu ya Mbak Filsa ya. Terus ini langkah-langkahnya, langkah-langkahnya ketiga, keempat ini langkah-langkahnya. Terus setelah langkah-langkahnya itu adalah instrumennya, instrumen penelitiannya apa, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu ya yang kayak ini tadi. Hmm, nih, instrumennya berarti angket validator, angket validasi. Nah, terus teknik analisis datanya ini pakai ini. Analisis validasi pakai perhitungan ini. Ini berarti instrumen validasi. Nah, ini dijelaskan nanti validasinya berapa orang. Penjelasan validasi berapa orang. Ahli apa saja. Tuh, jelaskan di sini. Terus teknik analisis datanya nanti pakai perhitungan yang seperti apa. Itu disesuaikan dengan instrumennya. Kalau kriterianya 5, ya berarti teknik analisis datanya sampai 5. Kalau instrumennya 1 sampai 4, nanti teknik analisisnya juga sampai 4. Ini mau pakai persentase kah, mau pakai rata-rata kah, atau mau pakai apa, terserah nanti ya. Gitu, Mbak Friza. Perhitungan itu menyimpulkan validitas. Gini. Oke, bisa dipahami? Oh, belum share screen-nya belum pindah ternyata. Ini. Nah, ini. Tak kira sudah pindah share screen-nya tadi. Ini kan, ini penelitiannya R&D, metodenya 4D. Itu terus pagarnya, alur penelitiannya gimana, alasannya kenapa hanya sampai pada tahap development tadi, kenapa kok tidak dilanjutkan sampai disseminate gitu. Terus ini langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4 gitu ya, 2, nanti ketiga, nanti teruskan sampai ke 4 ini. Kemudian instrumennya apa? Berarti instrumennya hanya validasi saja. Karena di sini dibatasi sampai tahap development saja. Berarti nanti di sini instrumennya hanya instrumen validasi ahli. Terus setelah itu teknik analisis datanya. Gimana sih cara ngitung dari angket instrumen itu sampai bisa dikategorikan valid apa enggak modul yang telah dikembangkan. Gitu. Nanti ini tekniknya boleh pakai apa aja, yang penting ada referensinya yang jelas ya. Boleh dipresentasikan, boleh di rata-ratakan, gitu boleh. Pokoknya nanti ada klasifikasi kategori ini. Nah, ini klasifikasi ini. Ini setelah dihitung, kalau ketemunya 5, artinya apa? Kalau ketemunya sekian, artinya apa? Terus dikasih referensi ini. Oke, gitu. Bilang sama Mbak Firza. Bisa dipahami? Bisa, sudah. Aman, Ustazah. Sip ya? Aman. Aman dan dikerjakan. Jadi apa? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Tapi sampai sini paham ya? Maksudnya nanti saya suruh apa aja apa-apa gitu. Paham, Ustazah. Oke.
Ya saya kasih catatan, tak kasih warna ya. Berarti kalau warna merah berarti itu instruksi dari saya. Nanti dihapus saja nggak apa-apa kalau sudah dikasih. Kalau ini kayak bagan, itu Kalau kan saya instruksi dari saya. nambahin aja saja, nambahin itu apa jurnal revisi baru gitu. Mm-mm. Mana punyanya? Oh, ini, ini, ini kan dihapus. Ini tambahin referensi ya. Terus diagramnya itu terus ini. Ya, aku bilang. Ini Siap. dihapus berarti kan. Ini kalau nggak pakai kan dihapus ini. Hmm. Kalau hanya sampai tahap development ini dihapus. Tapi saya tidak membatasi, oh harus sampai development aja. Enggak loh ya, ini tergantung kalian nanti di sana gimana. Kalau memungkinkan ya lebih bagus lagi kalau dilakukan. Tapi kalau di sana di sekolah sudah sangat padat dan tidak mungkin untuk ambil data, nah maka dicukupkan sampai development aja. Gitu. Hmm. Dah. Hmm. Ini punya aku bilang tadi. Ya, ini dihapus kalau nggak sampai implementasi. Ini dihapus. Gitu. Ini dikasih referensi. Mbak Filsa suka ya. Oh, ini sudah ada referensi. Ini juga dikasih referensi ya. Jangan lupa referensi. 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 Atau daftar pustaka. Meskipun metode harus tetap dikasih metode atau saran atau daftar pustaka. Ya, ini punyanya Gumilang, ini dikasih referensi. Ini kalau sampai development aja dihapus. Ini alasannya kenapa hanya sampai development. Terus diagram atau bagan penelitian. Nah, ini juga dihapus kalau nggak pakai ini. Terus teknik analisis datanya. Tadi mau pakai perhitungan yang gimana? Mau pakai perhitungan yang seperti apa untuk mengambil keputusan bahwa kalau nanti hasil angketnya dapat sekian, itu berarti modulnya valid. Kalau hasil sekian, berarti modulnya harus revisi. Kalau hasilnya sekian, berarti modulnya sangat valid. Kayak gitu. Ini sudah tak taruh di sini ya referensinya di mana tadi? Di sini. Nih, di sini. Nanti boleh dibaca. Boleh dicari-cari. Kalau yang ini sudah tak masukin ke sini. Ini satu, dua, ini juga referensi untuk metodenya. Oke, itu kurang sedikit. Sip, ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, sudah. Jelas, insya Allah. Jelas ya? Kalau jelas,
nanti dikerjakan, terus hasilnya diupload ulang ke sini, ke foldernya ini. Per revisi hari ini gitu nanti dikasih keterangan kami. Pak Beza, nanti ini revisi hari ini, punyanya Gumilang revisi hari ini gitu, nanti ditaruh di sini, nanti saya baca, nanti saya kasih masukan lagi. Siap. Oke? Nanti punya Gumilang juga, ya, udah selesai itu. Kalau udah sampai situ, nanti saya kasih masukan, kalau sudah oke, udah selesai bab sampai metodenya. Ya, nanti dikasih revisi di sini. Nanti saya cek kayak biasanya, saya kasih masukan lagi minggu depan ya. Sebelum kuliah lagi, minggu depan kuliah online lagi. Masih libur ya, tanggal 30. Itu teman-teman, oke. Kalau sudah, kita akhiri Zoom-nya hari ini. Nanti saya tunggu revisiannya yang terakhir, metodenya sampai selesai ya kalau bisa. Sampai teknik perhitungan tadi, sampai teknik perhitungan data, teknik analisis data ini, nanti saya cek lagi. Oke, nanti boleh nggak harus pas kuliah tanya gini nggak apa-apa. Jadi misalkan besok atau Kamis atau kapan itu pas mengerjakan terus ada yang nggak mengerti boleh ditanyakan. Oke ya, Gumilang sama Mbak Pizza. Ya sudah. Oke, Ustazah, siap. Oh, siap itu tinggal dikerjakan nanti diunggah ulang nanti saya cek. Itu Zoom-nya saya akhiri sampai jam 2 lebih ini. Nanti recordnya saya kirim ke grup, barangkali nanti mau diputar atau apa lupa tadi, nanti bisa dipelajari lagi. Itu saya cukupkan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm, mm, mm.